berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Puji Tuhan, di sore hari yang indah ini kita akan memulaikan ibadah kita dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan kita akan menyembah Dia, kita akan tinggikan namanya. Sebab Allah itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagu ini dari awal dengan lebih iman bersungguh-sungguh lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, oh, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sangat sempurna dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau yang menyelamatkan hidup kami, Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tiada ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Inilah kami Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami Bapa. Amin Yesus. Amin Yesus. Kami merasakan kuasa Roh Kudus ada di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau gumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan bersorak-sorak bagi nama-Mu karena Engkau terlalu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Ku diberi kuasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia,
musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Amen. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar setia, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Oh, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan, puji Tuhan. Sebab Engkau besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Walau begitu banyak tantangan Tuhan, di saat badai bergelora Tuhan, Engkau tetap bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Lingkupiku, amin Tuhan. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman. Lingkupiku, lingkup
naungiku. Amin Tuhan. Dengan sayapmu naungiku, naungiku. Amin Tuhan Yesus. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah lingkupiku. Amin, benar Yesus. Haleluya. Lingkupiku. Amin Yesus. Dengan sayapmu naungiku, naungiku. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Lagi katakan, Ku tenang sebab Kau Allahku. haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan sembah, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau masih beri dalam kehidupan kami, untuk kami masih boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami umat-umat-Mu yang mengikuti siaran Voice of Nafiri saat ini, kami benar-benar menikmati Engkau Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, itu boleh dapat menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, tiba saatnya kehidupan kami mau buka untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami. Biar Tuhan setiap apa yang Engkau rindu sampaikan bagi kami, sampaikan saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah sumber kehidupan kami yang mampu dan sanggup mengubah setiap kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu akan mendapatkan kekuatan yang baru, akan selalu mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, pakai dengan luar biasa. Urapi Tuhan dengan pengurapan yang baru, biar kiranya Tuhan setiap firman yang Engkau mau sampaikan lewat hamba-Mu benar-benar dapat disampaikan Tuhan lewat kehidupan hamba-Mu, pakai dengan luar biasa Tuhan. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap keberadaan kehidupan hamba-Mu, sehingga Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Kami percaya berkat firman Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, berkat firman Tuhan menjadi bagian keluarga hamba-Mu, bahkan Tuhan berkat firman Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus buat kita semua.
Kita jumpa lagi ya saat ini dalam program Voice of Nafiri yang dilaksanakan oleh GPDI Samrat 38 Manado. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Saya berharap setiap kali Bapak Ibu mengikuti program Voice of Nafiri ini, Bapak Ibu akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan yang disiapkan kepada kita bukan berkat biasa-biasa, tetapi berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pada tanggal 9 Juli yang lalu dikabarkan bahwa ada sebuah pelelangan, ya, pelelangan berlian yang besarnya 101,38 karat. Ya, dan diberitakan bahwa berlian yang besar ini dilelang, kemudian berlian seberat 103,38 karat ini terjual dengan harga 12,2 juta dolar Amerika. Atau jumlahnya dalam rupiah sekitar 176 miliar. Satu hal yang luar biasa ya. Pencapaian sekalipun dalam keadaan orang menganggap bahwa hari-hari ini adalah hari-hari kita sedang mengalami sebuah resesi gitu ya. Tapi ternyata tanggal 9 yang lalu berlian yang termahal itu terjual dengan harga 12,2 juta dolar Amerika atau 176 miliar rupiah. Itu bukan jumlah yang sedikit, itu merupakan jumlah yang besar. Nah, tapi Bapak Ibu malam ini saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, para pemirsa Voice of Nafiri untuk bisa menyadari bahwa ada hal yang lebih mahal dari berlian berukuran 101,38 karat. Ada yang lebih berharga dari berlian yang dijual dalam lelang sejumlah 12,2 juta dolar Amerika atau 176 miliar rupiah. Apa itu? Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nabi Yesaya menyatakan dengan jelas bahwa manusia, kita adalah hal yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kata berharga sendiri berarti mempunyai harga tinggi. Ya, berharga itu mempunyai harga tinggi. Atau mahal harganya. Ya. Atau juga bernilai tinggi. Ya, nilainya penting. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Ternyata di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, kita adalah yang mempunyai nilai tertinggi, harga tertinggi, mahal harganya, bernilai. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi penilaian seperti itu, ini bukanlah lelang yang menjual berlian sebesar 101,38 karat. Tetapi benar-benar kalau Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang berharga, oh ini penilaian paling objektif yang bisa kita pegang janjinya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kita ini adalah seseorang yang berharga di mata Tuhan. Dan bukan hanya sampai berharga, bukan hanya precious,
Bukan hanya kita ini mempunyai highly valued. Bukan hanya kita punya nilai lebih. Bukan hanya mahal. Tetapi kita dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Seringkali kita menyia-nyiakan keadaan kita. Seringkali kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Ya, seringkali kita menganggap bahwa kita tidak punya apa-apa. Seringkali kita sering jatuh bangun dalam pengiringan kepada Tuhan karena kita menganggap kita orang biasa. Tetapi saat ini saya mau berkata kepada kita, kita itu dilihat berharga. Since thou was precious in my sight. Kita itu berharga dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan manusia. Kalau pandangan manusia, yang berharga itu mungkin dinilai seperti lelang berlian yang termahal di tahun 2021. Tetapi kalau Tuhan yang menilai kita berharga, wow, itu sesuatu hal yang luar biasa. Dia yang memiliki seisi dunia ini. Ya, bumi ini adalah miliknya. Segala sesuatu adalah miliknya. Bukan hanya berlian sebesar 100,1,38 karat. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, maka yang terbaik Tuhan siapkan buat kita. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, ini sangat menarik. Ya, menarik sekali. Berapa banyak di antara kita merasa bahwa kita ini adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, maka sikap dan perilaku kita, maka tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan, karakter kita harus menunjukkan sesuatu yang berharga. Bisa katakan amin. Ya. Kita ini berharga dan jangan menurunkan standar Tuhan. Ya, karena kita berharga, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus mempunyai standarnya Tuhan. Standar yang berharga. Berharga adalah seseorang yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kita berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Bagi kita yang dikasihi Tuhan, persyaratannya kita tahu standarnya seperti apa. Kita tahu orang yang mengasihi Tuhan apa yang dia lakukan. Kita tahu orang yang mengasihi Tuhan bukan orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia. Kita tahu orang yang mengasihi Tuhan mempunyai standar harga termahal di kolong langit ini. Apa itu? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan atau mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini standarnya Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biasa kalau orang yang tidak berharga, dia tidak lakukan firman Tuhan. Dia hidup semau-maunya. Hidupnya seolah disia-siakan. Dia tidak tahu bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan teladannya. Kita berharga sampai dia rela berkorban buat kita. Nabi Yesaya berkata, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia beri anaknya yang tunggal, agar supaya siapa yang percaya kepadanya, sikap, tingkah laku, karakternya adalah karakter yang mahal di hadapan Tuhan. Ya, maka kita akan diselamatkan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan menunjukkan siapa kita.
menunjukkan nilai apa yang orang akan taruh dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak orang menganggap kita sepele, menganggap enteng kita karena dalam perilaku kita memberi harga termurah dalam hidup kita. Kita gampang diombang-ambingkan. Kita mudah jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi bagi seorang Kristen yang berharga di mata Tuhan, mempunyai nilai yang lebih, mempunyai harga yang mahal. Dia harus menjaga sikapnya, dia harus menjaga perilakunya, dia harus menjaga karakternya berkenan kepada Tuhan. Bukan menjadi Kristen gampangan. Tapi Kristen yang benar-benar bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dalam keadaan sekitar, ya, realita keadaan yang kita hadapi, ya. Banyak orang yang walaupun hidupnya sederhana, walaupun dia tidak kaya, tetapi orang itu dihargai, mendapat penghargaan. Kenapa? Bukan karena pangkat dan jabatan. Banyak kali pangkat dan jabatan itu menipu kita. Kita menganggap pangkat, jabatan, kekayaan itu merupakan hal tertinggi, nilai tertinggi dalam hidupmu. Salah. Nilai tertinggi dalam hidupmu adalah sikap hidup kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak berkompromi terhadap dosa, lakukan firman Tuhan, maka kita akan dinilai berharga oleh Tuhan. Kita mempunyai nilai lebih di hadapan Tuhan. Kita itu menjadi orang-orang yang precious. Kita menjadi orang-orang yang mahal harganya, yang mempunyai nilai lebih. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Bagi kita yang mau memperbaiki kualitas hidup kita. Ya, kalau kita mau kita mendapat penghargaan dari Tuhan. Kita menjadi orang kesayangan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Saya tutup dengan sebuah ayat dalam Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, kita hadir dalam ibadah, kita hadir di KKR, kita lihat khotbah-khotbah di YouTube, kita lihat kegiatan ibadah yang disiarkan secara streaming. Tetapi sebatas hanya kita mendengar, maka itu artinya kita sudah menjadi seorang penipu. Jangan-jangan bukan harga yang mahal yang kita tetapkan dalam hidup kita. Jangan-jangan kita menaruh nilai yang murah dalam kehidupan rohani kita. Ya. Seringkali kita mencoba untuk mempromosikan diri. Ini nih berlian 101,38 karat. Ini nih emas yang murni. Ini anak Tuhan yang setia. Ini anak Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi sikap hidupmu tidak menunjukkan bahwa engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Maka tidak artinya Bapak Ibu hanya kelihatan di luar saja. Tampilannya saja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai perhiasan. Kemudian ternyata perhiasan itu hanya disepuh dengan barang-barang atau metal-metal berharga. Maka perhiasan yang sepuhan itu tidak akan bertahan lama. Ya. Perhiasan yang tidak mempunyai nilai seperti itu gampang ketahuan, gampang kemudian disisihkan. Kalau masih mengkilat, masih bagus akan dipakai orang, tapi karena kualitasnya jelek maka akan ditinggalkan. Dan tidak punya harga. Bapak Ibu tidak mungkin menjual perhiasan, ya perhiasan yang disepuh dengan emas dengan berharap bahwa akan mendapat harga tertinggi, tidak mungkin. Tetapi bagi kita untuk mendapat penilaian, untuk kita mempunyai nilai yang lebih, kita dinilai berharga, kita menjadi umat kesayangan Tuhan, maka
perbaiki kehidupan kita. Murnikan kehidupan kita menjadi hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka kalau kita berharga di mata Tuhan, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita lakukan, dimanapun kita berada, maka kasih setia Tuhan akan jadi bagian kita. Puji Tuhan, mari semangat Bapak Ibu ya. Walaupun keadaan, Bapak Ibu mungkin banyak kekecewaan, banyak masalah yang dihadapi. Tapi saya percaya kalau saat ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan, ini bukan sebuah kebetulan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu menghadapi keadaan di sekitar kita, jangan biarkan kita dinilai seseorang yang tidak mempunyai nilai. Tetapi mari biar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kita dinilai berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita menyanyikan pujian Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari buka hatimu biar saat ini ketika engkau dengar firman Tuhan, hatimu diubahkan, engkau dipulihkan oleh Tuhan, dan berkat Tuhan akan jadi bagian Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bapakku datang, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Haleluya. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku
kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Sambil mungkin Bapak Ibu merenung sejenak, Bapak Ibu bisa menilai seberapa berharganya hidup kita. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Yang menilai kita, banyak orang yang menilai kita. Keluarga, tetangga, sesama jemaat, hamba Tuhan. Tapi saya percaya penilaian yang paling objektif, yang paling benar adalah penilaian dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata kita menjadi seseorang yang bernilai, yang berharga, itu adalah hal yang terbaik. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita meraih peringkat terbaik dalam kehidupan kita. Menjadi seorang yang bernilai, seseorang yang mempunyai harga yang tinggi. Kalau engkau dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi lakukan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, membantu pembangunan gereja, membantu hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Itu akan mengangkat nilai kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai nilai lebih di hadapan Tuhan. Apakah sukar Tuhan untuk memberkati kita? Tidak ada yang sukar jika kita menjadi orang yang dikasihi dan bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, malam ini, saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak tahu pergumulan apa yang sementara Bapak Ibu hadapi. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup mengubah setiap musim. Dia sanggup mengangkat engkau naik. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memberkati engkau berlimpah-limpah. Tapi mari perbaiki kualitas, perbaiki nilai kita dengan melakukan firman Tuhan. Maka berkat Tuhan akan jadi bagian kita. Puji Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kemudian saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dada. Kita akan berdoa. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami percaya kami adalah pribadi-pribadi yang bernilai, berharga di mata Tuhan. Kalau selama ini pandangan kami terhalang dengan hal-hal jasmani, dengan hal-hal materi, kami percaya saat ini Tuhan membuka mata rohani kami untuk kami melihat bahwa setiap kami adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kami mempunyai nilai lebih di hadapan Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Oleh sebab itu biar Engkau pulihkan keadaan kami. Pulihkan cara pandang kami. Biar gambar kami diperbaharui oleh Tuhan. Biar kami melihat hidup kami berharga di mata Tuhan dan Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu, biar saat ini kami bangun komitmen kami. Untuk kami bukan hanya mendengar firman Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami harus diproses waktu demi waktu, keadaan dan situasi. Tapi kami percaya kami dimurnikan oleh Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat-berkat-Mu akan jadi bagian kami. Berkat-berkat jasmani, terutama berkat rohani. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi para pemirsa Voice of Nafiri di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya Engkau mengerti dan peduli. Engkau tahu keberadaan umat-umat-Mu. Kami percaya proses demi proses akan memurnikan umat-umat-Mu. Berkati umat-umat-Mu. Biar mereka Tuhan menjadi pribadi yang melakukan firman Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau dahsyat dan luar biasa. Tuhan, kami percaya Voice of Nafiri ini menjadi saluran berkat. Menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, bersatu hati kami berdoa bagi program ini. Tuhan, biar program ini dapat menjangkau jiwa, menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, bersatu hati berdoa bagi Ibu Gembala kami, Pendeta Ibu Ivon Awilantu. Berkati dia dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Tuhan, pemakaian Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa dalam mengembalakan jemaat GPD Jalan Samrat 38 Manado. Sebagai Ketua Majelis Daerah GPD Sulawesi Utara. Tuhan, biar Tuhan melalui hidupnya berkat-berkat Tuhan jadi bagian kami semua. Bahkan penduduk Sulawesi Utara, bahkan sampai di mana siaran ini bisa ditangkap dan bisa ditonton oleh banyak orang. Terima kasih Bapak. Berkati para kru multimedia, berkati para pengerja yang mengambil bagian Tuhan dalam tayangan Voice of Nafiri, berkati mereka berlimpah-limpah. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, pulihkan Indonesia, berkati pemerintah dari pusat hingga provinsi, kota, kabupaten, sampai aparat terkecil pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Kami terima berkat Tuhan, kami terima pertolongan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Hanya di atas nama segala nama, nama yang heran dan yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat heran hanya bagiku. Amen,
Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Bapak Ibu, kita sudah selesai lagi program Voice of Nafiri pada saat ini. Bapak Ibu kalau merasa terberkati, Bapak Ibu bisa bagikan ya program ini. Bapak Ibu bisa share melalui media sosial yang lain ya. Kalau Bapak Ibu terberkati dan ingin memberkati sahabat kenalan keluarga kita. Dan juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terberkati dengan program ini, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan kasih untuk perkembangan dari program kita Voice of Nafiri. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas QR scan, barcode yang ada. Kemudian pergunakan juga fasilitas keuangan perbankan atau aplikasi keuangan yang lain ya. Atau juga Bapak Ibu bisa mengirim langsung ke rekening dari GPDI Samrat yang bisa dilihat di layar di bawah ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa tayangan ini hari Senin sampai Sabtu jam 5:30 sore sampai selesai ya. Mari ajak yang lain-lain dan jangan lupa Bapak Ibu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin ya, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan ya, supaya kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, itu saja yang mau saya sampaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati, Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Bersuka cita dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, mengenai belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Oh, serahkan diri, genapi karya-Mu. Puji Tuhan. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Dan biarkan ibadah ini tetap selalu memberikan yang menjadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan, semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.